Sunan Muria, Wali Songo yang menyebarkan Islam di puncak gunung. Sunan Muria, salah satu anggota Wali Songo, dikenal sebagai penyebar Islam yang memiliki pendekatan unik dan rendah hati. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Berbeda dengan beberapa anggota Wali Songo yang lebih banyak beraktivitas di pusat-pusat kota, Sunan Muria memilih daerah pegunungan sebagai pusat dakwahnya. Beliau berdakwah di kawasan Gunung Muria, yang kini termasuk wilayah Kudus, Jawa Tengah. Masa muda Sunan Muria. Sunan Muria tumbuh dalam lingkungan yang sangat religius. Ayahnya, Sunan Kalijaga, adalah tokoh besar Wali Songo yang dikenal bijak dan inovatif dalam menyebarkan Islam melalui seni dan budaya. Dari ayahnya, Sunan Muria mewarisi cara berdakwah yang lembut dan menghormati tradisi lokal. Sejak muda, Raden Umar Said menunjukkan kecintaan yang mendalam pada masyarakat pedesaan. Ia sering turun langsung ke tengah-tengah rakyat kecil, membantu mereka bekerja, dan mengajarkan ajaran Islam secara perlahan. Sikap rendah hati ini membuatnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Penyebaran Islam di kawasan pegunungan. Sunan Muria memilih menetap di daerah terpencil dan sulit dijangkau, yaitu kawasan Gunung Muria. Di sana, ia mendirikan pesantren kecil dan memulai dakwahnya. Beliau dikenal sebagai sosok yang pandai menyesuaikan ajaran Islam dengan adat setempat, sehingga masyarakat tidak merasa tertekan. Narasi percakapan. Murid, guru, mengapa kita tinggal di tempat yang jauh dari keramaian? Sunan Muria, anakku, di sini aku bisa bertemu dengan mereka yang belum mengenal Islam. Kita harus datang kepada mereka, bukan menunggu mereka datang kepada kita. Metode dakwah Sunan Muria. Sunan Muria menggunakan pendekatan yang sederhana namun efektif. Ia memanfaatkan seni, budaya, dan pekerjaan sehari-hari masyarakat untuk mengenalkan ajaran Islam. Beberapa metode dakwahnya meliputi kesenian lokal. Sunan Muria menggunakan seni gamelan dan tembang Jawa untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Salah satu tembang ciptaannya yang terkenal adalah Sinom Parijotho, yang berisi pesan moral dan ajakan untuk hidup sederhana. Bercocok tanam. Sunan Muria sering membantu masyarakat dalam kegiatan bercocok tanam. Ia mengajarkan mereka untuk bekerja keras sambil menanamkan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran dan ketekunan. Pendekatan personal. Beliau lebih suka berdakwah secara personal, berbicara dari hati ke hati dengan masyarakat. Pendekatan ini membuat ajaran Islam lebih mudah dipahami dan diterima. Warisan spiritual. Salah satu peninggalan Sunan Muria adalah masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Sunan Muria. Terletak di puncak Gunung Muria, masjid ini menjadi tempat ziarah dan simbol perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam di wilayah terpencil. Selain itu, nilai-nilai yang diajarkan Sunan Muria tentang kesederhanaan, kerja keras, dan kearifan lokal masih menjadi teladan bagi masyarakat Jawa hingga kini. Akhir hidup dan legenda. Sunan Muria wafat di Gunung Muria dan dimakamkan di sana. Makamnya menjadi salah satu tempat ziarah yang ramai dikunjungi hingga sekarang. Banyak yang percaya bahwa keberanian dan keikhlasan beliau dalam menyebarkan Islam adalah wujud cinta kepada masyarakat dan agamanya. Kesimpulan, Sunan Muria adalah sosok yang menggambarkan pentingnya pendekatan yang lembut dan menghormati budaya lokal dalam berdakwah. Dengan tinggal di daerah terpencil, ia menunjukkan bahwa tugas seorang ulama adalah mendekati masyarakat tanpa memandang latar belakang mereka. Kisah Sunan Muria menjadi pengingat bahwa dakwah tidak selalu harus dilakukan di tempat yang megah atau melalui cara-cara yang keras. Kesederhanaan dan cinta kepada sesama manusia bisa menjadi jalan untuk menyebarkan kebaikan.